Hai sahabat Liputan6.com, apa kabar? Kita ketemu lagi tentunya di Bincang Liputan 6 bersama saya Sheila Oktarina. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol dengan salah seorang tokoh yang tentunya akan menjadi narasumber kita di hari ini. Siapa dia ya kira-kira? Seorang pria yang lahir antara Blitar dan juga Magelang, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau langsung ditunjuk sama Bapak Jokowi untuk menjadi Jenderal TNI. Atau Panglima TNI, wow. Bahkan sekarang beliau sudah pensiun, tapi karismanya nggak pernah luntur. Langsung aja kita bakal ngobrol sama Bapak Andika Perkasa. Nah, betul ini ada ya Pak Andika di sini nih, langsung aja. Halo Pak. Mbak, silakan. Aduh Ibu. Wah ini siapa nih? Andrew. Ini kebetulan ya ketemu ya. Indonesia itu dengerin. Oke. Sahabat Liputan6.com, nih kebetulan sekali kita langsung ketemu Bapak, Ibu dan juga anak. Ini anak yang nomor berapa, Bu? Nomor tiga yang bungsu. Oke, ini sebenarnya kita pengen ngobrol lebih dekat ya sama Bapak sama Ibu nih, boleh ya kita di mana enaknya kira-kira? Kita kebetulan mau ke rumah mertua saya, Mbak. Siap. Memang ya kita seringlah ke situ. Kalau Mbak Sheila nggak apa-apa, sambil jalan ke sana, Mbak ya. Boleh, ayo. Loh, Bapak Ibu kok berhenti di sini? Ini lagi ngeliatin apa ini? Ini rumah kita, Mbak. Kan lagi renov udah hampir 3 tahun. 4 tahun. 3, hampir 3 lah. Kan udah 3 kali lebaran. Wow. 3 tahun, Mbak. Megah ya? Rumah mertua saya, ini istri saya, adiknya. Nah, Jadi berdekatan ya keluarga. Oke. Ini kita udah sampai di rumah mertua Bapak di sini. ini. Oh gitu, mertua mari saya. kita lanjut. Oke sahabat Liputan6.com, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Andika ini di dalam ya Pak. Tadi kita jalan-jalan keluar. Jadi Bapak emang hobinya olahraga jalan-jalan santai begitu Pak? Ya karena istri saya kan. Kalau saya sendiri mah besi, Mbak. Nah, karena sama istri saya. Kalau nggak dipaksa-paksa soalnya susah. Jadi sering-sering emang ke rumah opa oma. Kita nyebutnya mertua kan opa oma. Jalan kaki. Ntar pulang dari opa oma jalan kaki lagi, tapi agak muter-muter. Tapi dalam komplek. Ya, itu gitu lah. Dan itu so sweet sekali loh Pak ya, bergandengan tangan, ngeliatnya. Ya, kalau bagi kami sih biasa, Mbak ya. Iya, maksudnya. Iyalah wong suami istri ya kan. Bukan sesuatu yang misalnya spesial, nggak juga dari dulu soalnya kan, Mbak. Oke. Nah, kita mau mengenal lebih dekat Pak Andika nih ya Iya. Pak ya. Bapak kan baru pensiun Januari kemarin. Iya. Nah, itu selama ini kegiatannya ngapain? Kok Bapak jarang kelihatan sih Pak? Iya. 3 bulan pertama, Mbak, terus terang saya ingin membalas dendam. Karena apa? Karena ada yang kurang atau hilang pada saat saya dinas. Antara lain kan waktu saya misalnya ngobrol aja, karena itu kan juga satu hal yang terasa lah. Ngobrol itu misalnya dengan istri saya, biasanya hanya makan malam. Satu hari makan malam doang, Mbak. Itu pun dibatasi, karena ada aja tuh urusan yang harus segera kita tangani. Nah sehingga, mumpung waktu ada, ya paling enggak jadi 3 kali makannya sehari, sama-sama. Terus kadang-kadang ya ada juga yang kita bisa ngobrol sebentar. Selain dengan Hetty, juga kebetulan Alex anak saya dengan Afina itu kan di Surabaya, Mbak. Dan cucu kami 2 orang ada di situ. Nah sehingga saya juga ingin lah untuk spend more time bersama mereka. Jadi kita di sana cukup lama, ada 10 harian tuh Surabaya. Nah terus juga spend time sama Andrew, sama Angela. Angela kan baru sekarang ini di sini, Mbak, yang kedua ya. Karena apa? Dia 6 tahun sekolah di Jogja, di UGM, kedokterannya. Walaupun waktu itu beberapa kali ketemu, tapi kan susah. Karena itu kami ke sana juga pas karena ada kegiatan. Jadi di sela-sela kegiatan, makan misalnya di rumah, baru ketemu ngobrol sebentar sama Angela. Ya itulah, relatif lebih, spend more time lah dengan Hetty dan anak-anak. Menghabiskan waktu dengan keluarga ya, yang mana sebelumnya pas dinas kan dia sibuk banget ya Pak Betul, ya. betul Pak.
ngurusin urusan negara. Macam-macam lah. Oke. Tapi kalau boleh nih Pak kita tahu, dulu awalnya cita-cita Bapak tuh emang terfikir pengen jadi tentara apa enggak sih? Jadi sebenarnya cita-cita saya memang bukan ingin jadi prajurit TNI, Pak. Karena apa? Karena kebetulan bapak saya ini kan, bapak saya tentara, Mbak. Tapi karena lulusan ITB, teknik sipil, sehingga di tentaranya itu di bagian yang konstruksi. Nah, korpsnya namanya seni kalau di istilah kami. Dan itu istilah internasional ya. Nah sehingga sejak saya kecil, pulang sekolah, dulu pulang sekolah itu masih jam 12. Itu lihat ke meja bapak saya panjang, kertas dengan penggaris, garis-garis gitu. Yang awalnya nggak ngerti, kebetulan buku-bukunya juga bahasa Inggris. Saya nggak ngerti itu Mbak, tapi saya hanya lihat gambar-gambarnya aja. Awalnya nggak ngerti, sampai akhirnya diajarin bapak saya membayangkan. Ini begini nih, gambar garisnya, 2 dimensi. Tapi kalau 3D-nya itu begini kira-kira. Sehingga dari dulu saya ingin masuk arsitek ITB. Bapak saya teknik sipil, saya ingin ke arsiteknya. Nah tapi itu harus kandas, saya harus melupakan. Ada satu masalah dan itu terjadi di akhir kelas 2 SMA Mbak. Bayangin begitu lama saya ingin masuk ITB. Harus kandas. Intinya ya biayalah. Karena apa? Saya anak keempat. Berarti kami 8 bersaudara Mbak. Kalau dari ibu saya nomor 4. Tapi dari bapak saya nomor 1. Nah sehingga kesimpulannya saya harus melupakan masuk ITB. Saya harus cari sekolah yang gratis. Nah, jadi pilihannya cuma 3 waktu itu. Akabri, atau Akademi Ilmu Pelayaran, atau Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, APDN. Ya, akhirnya saya memilih yang Akabri. Gitu Mbak. Oke, dan ternyata malah berawal dari mengubur impian yang dulu memang jadi kerinduan Bapak gitu ya. Tapi we never know gitu. Betul. Sampai di posisi sekarang gitu Pak. Betul Mbak. Dan itu adalah sebuah nilai Mbak bagi saya. Saya sering juga sharing ke adik-adik maupun prajurit-prajurit termasuk anak-anak saya. Kita tidak terlalu penting apa yang kita kerjakan. Selama kita fokus bisa kok. Walaupun itu bukan cita-cita kita. Karena ada aja tuh orang yang kerja ini, wah ini bukan passion saya, keluar. Kerja nyoba lagi bukan passion, keluar. Akhirnya nggak akan pernah ketemu. Jadi nilai yang saya dapat tadi, ternyata kalau walaupun ini bukan passion saya, tapi kita serius, bisa. Tapi gini, kadang kan ketika kita masuk ke dunia ya, yang mana pilihan kita nih, sesimpel tadi misalnya mau arsitek gitu Pak ya, itu kan kita pasti kan punya, apa ya, punya suatu impian, a big dream, terus kerja pakai hati. Betul. Nah, berarti kan Bapak ini melenceng dari yang dulu dicita-citakan. Bagaimana nih untuk memberitahu generasi sekarang, milenial dan Gen Z khususnya seperti tadi yang di-mention Bapak, untuk fokus dan ya, mencintai sekarang meskipun itu bukan passion. Iya. Bagaimana Pak? Ya itu memang realita. Jadi adik-adik Gen Z maupun milenial yang mungkin belum banyak ini ya, belum banyak karena usia, belum banyak mengalami naik turunnya hidup. Memang dalam hidup kita ini tidak selalu kita dapat yang kita inginkan kok. Betul, bukan hanya kerjaan. Misalnya nanti suatu saat adik-adik berumah tangga. Kalau yang laki beristri, yang perempuan bersuami. Sama. Kita juga mungkin dulu punya bayangan, oh saya pengen punya istri yang begini. Begitu dapat, tidak selalu dapat yang kita inginkan. Gak sesuai ekspektasi. Iya. Tapi yang penting tadi Mbak, apapun yang ada di tangan kita serius, kita committed, bisa. Gitu loh Mbak. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kemarin itu kan sempat di-mention nih nama Bapak gitu ya. Yang memang berbau-bau Pilpres nih nanti. Oh. Kira-kira Bapak tertarik gak sih Pak untuk masuk ke dunia politik? Ya,
dunia apapun saya open Mbak ya. Tapi karena memang bagi saya usia saya kan masih produktif lah, 59. Masih banyak yang bisa saya lakukan. Terutama dengan kondisi kesehatan juga yang masih bagus. Jadi saya open sebetulnya untuk apa saja. Termasuk politik. Saya tidak kemudian rule out itu dalam hidup saya, enggak juga. Tapi yang penting saya selalu terbuka di depan kok Mbak. Misalnya, ya saya nih gini aja nih. Saya nggak punya banyak ingredient yang mungkin diperlukan untuk masuk politik. Salah satunya kan misalnya logistik. Nah, logistik kan juga salah satu faktor. Saya apa adanya di depan. Jadi kalau ada yang ngajak bicara soal politik ya saya terang-terangan aja di depan saya begini. Kalau ternyata saya tidak pas ya sebaiknya nggak usah. Tapi kalau dengan kondisi saya ini masih ada yang menerima ya saya pun siap gitu Mbak. Tapi ketika nama Bapak disebut itu ya, diberitakan dong udah di mana-mana. Apakah memang sudah ada yang ngajak untuk bergabung Pak? Saya belum bisa ngomong tuh. Waduh, kan biasanya kalau belum bisa ngomong nih ada. Oh iya, ada. Saya harus akui ada. Oke. Tapi saat ini karena memang sesuai dengan komitmen waktu itu belum boleh diungkap ya. Saya mohon maaf belum bisa jawab. Waduh. Masih rahasia ya. Iya. Kalau gitu nanti kita tunggu surprise-nya aja sahabat liputan.com. Oke. Nah, balik lagi kita ngomongin pas zaman Bapak menjabat gitu ya, Ya. dinas jadi Panglima. Itu memang waktunya setahun 2 tahun aja atau bisa lebih Pak? Bisa lebih, Mbak. Kan kalau di kita tidak ada periode yang fix. Di beberapa negara maju itu fix, Mbak. Misalnya di Australia begitu menjabat ya 3 tahun. Di Amerika begitu menjabat sebagai misalnya Chairman Joint Chief of Staff atau Army Chief of Staff itu 4 tahun. Tapi kita kan tidak. Nah, kita yang membatasi adalah hanya usia. Nah, jadi waktu saya dapat amanah jabatan Panglima, waktunya tinggal setahun. Tapi kan meskipun bisa terbilang sebentar ya Pak ya, tapi Iya. udah banyak yang Bapak lakukan gitu loh. Boleh Oh, diceritain nggak sih Pak? Harus, Apa aja Mbak. yang sudah Bapak kerjakan nih? Harus. Karena bagi saya, sejak awal saya menjabat, saya sudah aware, Mbak. Karena apa? Waktu saya terbatas. Dan ini pun juga Presiden sendiri yang sering bilang juga. Jadi jangan sampai kita terjebak rutinitas. Nah, yang terjadi sebetulnya banyak terjebak. Karena rutinitas itu memang benar-benar menyita waktu. Kalau diikutin gitu, Mbak. Tapi kalau kita terjebak, akhirnya kita tidak bisa membuahkan sesuatu yang selain rutin. Makanya begitu saya mendapatkan jabatan langsung sudah di sini, Mbak. Tuing. Saya harus ini. Bucket listnya banyak ya yang mau dikerjain ya? Oh iya, betul Mbak. Banyak. Ya khususnya bagi saya karena kan semuanya juga berdasarkan anggaran Mbak ya, uang yang saya punya. Jadi berdasarkan anggaran, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya hemat, saya kumpulin, sehingga bisa lebih nendang daripada tadi. Kalau ngikutin perencanaan sebelumnya, anggaran ini kan dibagi-bagi. Nah itu yang saya kemudian ambil alih, saya filter lagi, mana yang tidak terlalu perlu, saya ambil kumpulin. Nah ini kemudian jadi sesuatu, hanya jadi beberapa, tetapi lebih nendang. Itu yang saya lakukan. Misalnya nih Pak, apa? Misalnya, kebutuhan kendaraan, mobil, motor, Mbak. Itu kelihatannya sederhana. Tapi memang itu adalah salah satu yang hampir tidak terdukung. Gitu loh, Mbak. Karena apa? Karena memang ya mobil motor ini kan ya saya melihatnya sebagai kebutuhan, tetapi begitu pimpinan punya anggaran, kita jadi kadang-kadang lupa gitu loh Mbak.
lupa karena ada yang banyak lagi lebih penting. Tapi karena saya merasakan tanpa kendaraan dan karena memang kondisi kendaraan di bawah ini begitu kurang. Misalnya sebagai pangkostrat saya waktu itu, Mbak. Kostrat itu kan harus bisa digerakkan secara cepat. Kemudian kita harus bisa menduduki atau berada di daerah penugasan dalam kurun waktu minimal seminggu. Itu teorinya, Mbak. Nah, begitu batalion ini, misalnya kita beri tugas, teng, ayo alarm, ada tugas harus berangkat ke sana. Mereka kumpul, berangkat. Yang berangkat tetap aja hanya bisa 1 kompi, alias 1/3 atau 1/4. Karena apa? Truknya cuma cukup untuk tadi 1 kompi. Lah kompi-kompi yang lain udah siap, tetap aja nggak bisa berangkat. Akhirnya kita nggak bisa mewujudkan apa yang sebetulnya dituntut kepada Kostrat. Misalnya gitu, Mbak. Bayangin, Mbak, mobil truk aja nggak bisa, nggak punya. Belum yang lain-lain, gitu loh, Mbak. Belum perumahan prajurit, belum kantor fasilitas, banyak sekali. Dan itu semua Bapak benahi ya Pak ya? Itu menjadi concern Bapak gitu? Iya, saya nggak banyak, tapi ada, pasti saya lakukan. Mobil motor saya beli, perumahan prajurit saya bangun, termasuk untuk di daerah operasi. Saya bangun 5 pos, cuma 5, Mbak. Dari begitu banyak. Mbak, lihatlah publikasi saya. Menyedihkan, Mbak, di sana. Sebelumnya ya. Jadi saya punya anggaran cuma untuk merenovasi, membangun 5. Tapi itu sudah something bagi saya. Luar biasa. Bahkan bulan lalu Bapak juga dapat penghargaan militer tertinggi ya Pak ya di Singapura nih. Itu bisa diceritain nggak sih Pak? Ya itu bagi saya adalah suatu kehormatan, Mbak ya. Bukan hanya dari Singapura, tapi juga dari Malaysia, dari Brunei, dari Australia juga dapat, dari Amerika juga saya dapat, dari Prancis saya dapat. Ya bagi saya itu satu kepuasan, karena itu kan recognition atau pengakuan mereka tuh, Mbak. Luar biasa, bahkan nggak disangka-sangka, nggak dinyana-nyana gitu loh ibaratnya ya Pak. Betul, ya. Kalau kita flashback dari cerita Bapak masa lalu yang dulu gitu, akhirnya ada di posisi sekarang. Tapi menurut Bapak nih, kan kalau dari yang saya baca juga ya gitu kabarnya, Bapak ini berhasil juga membawa 2 tentara itu loh, Singapura sama Indonesia untuk bergabung dan bekerja sama. That's why kenapa akhirnya mendapatkan penghargaan itu. Dan itu kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu Pak. Ya, hubungan kita sebenarnya udah panjang, Mbak. Bukan hanya dengan Singapura, bukan Malaysia. Malaysia itu hubungan kita maksudnya dalam bentuk latihan, pendidikan 40 tahun loh, Mbak. Malaysia itu hubungan kita. Jadi lama-lama dengan Amerika, dengan Australia banyak sekali. Tapi apakah kita kemudian bisa memberi warna yang beda? Karena kan business as usual. Jadi misalnya ya tiap tahun cuma begitu-begitu aja. Nah, yang saya lakukan tidak biasa. Nah, itu yang mungkin membuat mereka memberikan nilai tersendiri lah gitu. Oke, jadi menurut Bapak nih, kerjasama di bidang keamanan khususnya gitu ya, antar negara tetangga regional maupun internasional, apalagi di tengah situasi yang seperti ini gitu ya, ketika kemarin pandemi, terus akhirnya sekarang endemi, terus geopolitik global juga yang nggak menentu, seberapa penting Pak? Sangat penting. Sangat penting pada saat yang bersamaan uang kita nggak cukup. Atau anggaran pertahanan kita nggak cukup. Sangat penting, Mbak. Karena apa? Karena kita memang memiliki atau diberikan kondisi geografi yang memang seperti ini. Jadi untuk misalnya orang dari Sumatera ke Papua saja nggak bisa lewat daratan. Jadi itu kan membuat lebih kompleks, lebih mahal dalam hal logistik, Mbak. Sehingga bagi saya
kita mempertahankan kedaulatan NKRI ini tugas pokok kita Mbak ya. Itu kita harus smart. Kita nggak mungkin kok bisa mengusulkan, kita idealnya kita itu harus punya A, B, C, D. Pesawat tempur kita idealnya harus sekian, kapal kita sekian, tank kita sekian. Realitanya nggak bisa Mbak. Dan bukan kita doang loh. Banyak negara di dunia ini juga yang nggak akan pernah dapat idealnya gimana. Artinya kan, tapi kan kita juga tetap harus mengemban tugas ini. Menegakkan kedaulatan di negara kita. Gimana caranya? Bagi saya adalah dengan ngajak teman-teman. Gitu loh Mbak. Jadi kalau kita dengan luas wilayah perairan kita yang begitu luas, kita bisa patroli sama-sama Singapura, patroli laut ya, dengan Malaysia, dengan Australia, dengan semua tetangga kita. Kan lebih ringan. Lebih banyak yang tercover akhirnya dibandingkan kalau kita sendiri. Itu aja Mbak. Karena kerjasama dengan adanya kolaborasi itu. Nah, Dan apakah ini memang jadi alasan juga ketika Bapak menggagas Super Garuda Shield yang Betul. diikuti 14 negara itu? Betul. Ya karena memang kita nggak mungkin bisa Mbak. Nggak mungkin bisa. Sendirian gitu loh Mbak. Kalau kita kemudian terbantu. Contoh gini lah, kan sudah terjadi juga. Misalnya tsunami 2004. Terus yang baru-baru aja misalnya yang juga gempa bumi itu yang di Poso, terus di Mamuju juga. Buktinya langsung begitu banyak negara yang membantu. Kan lebih ringan daripada kita sendiri gitu loh Pak. Betul. Nah, saat ini Pak, pemerintah kan lagi mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya RI ini harus punya kepemimpinan dan pengaruh yang kuat untuk dunia internasional. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal itu, Pak? Jadi kalau kita berbicara dunia internasional, Mbak, pertama kita harus menjadi bagian dari dunia internasional itu sendiri. Ini bagi saya ya. Kelihatannya memang abstrak ini. Tapi bagi saya, saya sering soalnya menghadiri pertemuan multilateral, Mbak. Konteks apapun gitu ya, tapi kan militer. Dan di situ kan kelihatan sekali Mbak. Misalnya untuk Asia Pasifik, di situ kelihatan mana yang dekat. Jadi hanya karena kita hadir, belum tentu kita tuh dekat Mbak. Loh beneran ini Mbak. Apakah cuma karena undangan aja? Pak? Betul. Okay. Begitu kumpul kelihatan. Oh yang deket dia dengan dia. Yang dia kagak ada yang ngajak ngomong. Bener nih Mbak. Saya melihat ada yang nggak diajak ngomong sama sekali. Ya memang dia bagian dari Asia Pasifik. Tapi berarti dia kan sama sekali nggak diperhitungkan. Maksud saya begitu Mbak. Nah itu, jadi bagi saya kalau kita ingin menjadi pemain lah yang lebih diperhitungkan. Kita sendiri harus menunjukkan. Kita harus care, kita harus mau. Harus ada take and give-nya Mbak. Di dunia internasional. Wow, luar biasa. Pantesan ya. Udah dicawe-cawe. Wah. Balik lagi nih, masih kepo aja soal politik. Ya. Oke, Pak, Indonesia kan diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi tahun 2030-an nih. Ya. Di mana kan sekitar 68,3% populasi adalah generasi muda. Milenial dan Gen Z tadi yang sudah sempat dibahas ya. Dan menurut Bapak nih, gimana caranya biar jadi peluang? Bukannya bencana, yang mana kita tahu dan banyak yang mengatakan kalau mental anak-anak sejaman sekarang itu kan beda sama orang dulu gitu Ya. Pak. Kalau saya sih Pak, bagi saya itu suatu anugerah lah. Tapi bagi mereka yang nggak punya bonus demografi pun, mereka juga nggak boleh putus asa kan. Kan itu bukan pilihan. Negara yang nggak punya bonus demografi, bayangin aja Mbak. Seperti sekarang pun, kita negara dengan sumber daya alam yang banyak. Negara yang nggak punya sumber daya alam, punya pilihan nggak? Nggak ada pilihan. Saya harus survive. Apalagi kita
Jadi kalau saya sangat optimis, Mbak. Kita bisa dengan apa yang kita punya. Dengan kekurangan yang kita punya pun bisa. Salah satunya tadi, konsep saya dalam menegakkan kedaulatan di negara kita ini. Padahal alutsista kita kurang. Apakah bisa? Bisa. Yakin saya. Dan saya ingin generasi muda kita juga yakin bahwa kita bisa. Kita pasti bisa. Saya yakin itu Pak ya. Yakin saya. Kita bisa kok ternyata diperhatikan sama negara-negara besar. Bisa satu level kita sama mereka. Bicara juga bisa satu level. Bisa. Nggak minder kita, Mbak. Gitu loh. Tapi menurut Bapak, bekal pendidikan apa yang harusnya memang generasi muda Indonesia khususnya ini punya agar memang kita bisa bersaing sama negara-negara lain? Banyak, Mbak. Banyak, karena mereka yang jelas harus produktif, Mbak. Kalau mereka harus produktif, yang jelas bagi saya, produktif tapi juga menuju ke peningkatan misalnya kemampuan kita. Misalnya begini, kita sangat kurang engineer. Sangat kurang. Lihatlah negara-negara maju, ya, yang sudah maju ini kan berarti sudah membuktikan. Mereka tidak terlalu tergantung kepada yang lain-lain. Karena apa? Dari produktivitas engineeringnya sendiri sudah menjadi independen. Tapi kalau kita belum, akhirnya kita selalu tergantung kepada tadi negara-negara yang misalnya punya kemampuan untuk melakukan sebuah produksi. Jadi salah satunya adalah dengan cara menurut saya, Mbak, ya, membuat mereka generasi muda kita ini lebih produktif. Apa? Harus ada arahan dari kita. Nggak bisa semaunya masing-masing, nggak bisa juga. Paling nggak harus ada arahan. Supaya mereka, nih loh, semua bagus pilihan itu, sesuai passionmu masing-masing bagus. Tapi kalau kita mau lebih produktif, kita perlu meningkatkan kemampuan produksi kita. Berarti jurusan-jurusan yang sifatnya tadi lebih specialized, bukan yang hanya generalized, itu perlu diperbanyak. Bukan hanya engineer maksud saya. Tapi tadi kedokteran, kemudian ya yang begitu-begitulah. Tapi yang generalis-generalis ini mungkin lebih dikurangin. Oke, sahabat Liputan6.com, bisa dibilang memang Pak Andika ini memikirkan juga ya generasi muda ini nanti ke depannya seperti apa. Apakah itu termasuk juga larangan yang Bapak cabut, Pak, terkait keturunan PKI yang masuk TNI itu? Bagi saya, seluruh warga negara Indonesia, Mbak, siapapun orang tuanya atau siapapun saudaranya mempunyai hak yang sama. Misalnya ada anak Indonesia, orang tuanya misalnya Mbak, koruptor atau pembunuh, terus dia nggak punya hak, kan nggak juga. Itu adalah tindakan orang tua atau siapa di keluarganya. Tapi dia, selama dia tidak melakukan apapun, apalagi kriminal, maka dia punya hak yang sama, seluas-luasnya. Jadi bagi saya, generasi muda kita juga harus punya kesempatan itu, Mbak. Apapun tadi orang tuanya. Dan khususnya isu tadi kan memang secara hukum memang nggak ada yang mengatur itu. Makanya saya patuh pada peraturan perundangan. Oleh karena itu setiap warga negara harus punya kesempatan masuk TNI. Gitu loh, Siapapun Mbak. Tanpa diskriminasi ya Pak? Tanpa diskriminasi. Oke. Dan ini juga membuat kita generasi milenial dan juga Gen Z ini harus bangga akan Indonesia. Nah, dengan slogan itu nih Pak, seharusnya kan nggak cuma sekedar slogan ya, apalagi gitu kan, ini statement dari Bapak, semua bisa masuk TNI tanpa diskriminasi. Ya dong, sebegitu bahagianya dan bangga sama Indonesia loh sekarang, dari mulai pemerintahan, militer, semua tuh sudah membuka peluang lebar-lebar untuk generasi muda. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar generasi muda, milenial dan Gen Z begitu ya, kita tuh harus sadar Indonesia tuh seluar biasa itu loh, dan kita harus bangga sama Indonesia. Saya kebetulan kan sudah pernah berdinas atau perjalanan ke luar negeri, Mbak, ya. Jadi sebetulnya begitu banyak kok yang sudah dicapai oleh individu-individu masyarakat Indonesia.
kita punya masyarakat Indonesia yang sekarang bekerja di kantor wali kota New York misalnya. Bisa loh. Dan itu nggak cuma 1-2 yang kerja di Facebook, yang kerja di misalnya di tech companies yang besar-besar, ada juga. Jadi saya ingin generasi muda kita tahu, kita tuh kalau kita push potensi kita semaksimal mungkin, kita masih bisa. Bisa. Makanya harus percaya itu. Percayalah bahwa generasi-generasi yang lebih tua pun, apa yang mereka punya, Mbak? Kan nggak seperti kita ini sudah menikmati lebih banyak fasilitas. Kualitas pendidikan sekarang dengan waktu itu, waduh jauh dong. Tapi presiden pertama kita Soekarno bisa pengaruhnya besar sekali. Padahal kekayaan kita waktu itu kan nggak sebanding dengan kekayaan sekarang, Mbak. Kok bisa? Jadi kita harus yakin bahwa kita tuh bisa. Dengan yang ada, yang kita punya sekarang aja. Nggak usah nanti berandai-andai. Saya pasti bisa asal, nggak usah. Nggak usah pakai asal. Nggak usah pakai asal. Yakin dulu aja. Asal push. Drive sekeras-kerasnya. Selalu bilang dalam hati, I can do this. We can do this together juga. Pasti bisa, Mbak. Mindset ya Pak ya. Iya. Yakin yang harus kita Mbak. tanamkan dalam hati. Oke, Iya. baik. Meskipun kadang-kadang suka minder ya kan. Betul, betul. Dan sekarang kan bagi saya kesempatan untuk mengisi diri jauh lebih murah. Karena apa? Nggak perlu sekolah. Karena segala sesuatu itu sudah bisa kita cari di YouTube. Nggak seperti zaman kita dulu atau generasi orang tua kita. Bayangkan, lebih murah loh Mbak. Lebih gampang segalanya. Jadi asal kita mau aja. Itu yang harus ada. Kita harus mengingatkan satu sama lain. Lo bisa. Lo harus bisa. Nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini. Begitulah. Oke. Nah Pak Andika pas reuni kemarin sama Kasat Amerika Serikat, Jenderal James ya. McConville. Ini salah satunya ada yang dibahas secara akrab tuh soal keluarga katanya. Ini biar afdol, boleh dong. Ini kita lanjut pembahasan soal keluarga ya Pak ya. Oh iya boleh. Kalau boleh nih Ibu, mana Ibu? Oh iya. Mami sama Andrew, come here. Ini bergabung Mam. Here, sit here. Ini Mam. Fasih bahasa Indonesia nggak? Fasih. Oh fasih. Bisa. Banyak perjalanan ngomongnya bahasa Inggris. Agak sedikit aneh aja. Nah, ngebahas soal keluarga nih udah lengkap keluarganya ya bersama dengan ibu terkasih dan juga nih anak bungsunya ya Pak ya. Andrew. Ya. Nah, arti keluarga buat Bapak itu seperti apa Pak? Waduh. Keluarga bagi saya adalah utama Mbak. Karena apa? Karena saya melihat dalam keluarga saya sendiri. Dalam keluarga saya sendiri loh Mbak ya. Adik kakak. Ada yang nggak berhasil. Ada yang berhasil. Dan itu bukan hal yang kecil. Karena kalau begitu orang nggak berhasil Mbak. Waduh. Ini bukan hanya bagi yang bersangkutan, kakak atau adik saya. Tapi juga buat anak-anaknya. Dia tidak akan mempunyai akses kesempatan seperti yang orang tuanya lebih berhasil. Kita bukannya diskriminatif, tapi itu kan sesuatu yang bisa kita kawal lah. Walaupun juga bukan kewenangan kita 100%. Itu juga banyak variabel lain lah yang menentukan berhasil tidak. Tapi minimal kita harus bisa memastikan yang bisa kita capai itu harus tercapai. Misalnya dalam hal keluarga. Ya karena saya melihat di dalam keluarga saya sendiri. Orang tua saya, ibu saya bukan pernikahan yang pertama. Itu pernikahan kedua dengan bapak saya. Sehingga dari pernikahan pertama ada 3 anak dan ibu saya waktu itu ditinggal karena suaminya punya istri kedua, istri ketiga, sehingga ibu saya pergi. Nah, tapi kan
dalam perjalanannya tidak bisa dari nol lagi. Ada variabel anak, sehingga begitu dapat suami baru juga tidak begitu mudah menyatukan. Bapak saya mungkin belum bisa menerima, sementara anak-anak ibu saya ini juga kan tidak minta dilahirkan. Mereka sebagai anak kecil harus tinggal bersama neneknya, mungkin juga kepengen lihat teman-temannya dijemput sama ibunya sama bapaknya, dia nggak bisa. Jadi begitu banyak variabel dan begitu banyak kepedihan yang saya dengar, saya lihat sendiri sebagai anak kecil. Dan itu tidak ringan, Mbak. Ibu saya nangis terus, kakak-kakak saya juga yang dari bapak yang berbeda juga kasihan, korban Mbak intinya. Jadi makanya saya dari awal begitu saya menikah, yang saya katakan sama Hetty, ini adalah pernikahan saya yang pertama dan terakhir. Saya kembali ke yang tadi Mbak ya, yang pesan saya kepada adik-adik Gen Z dengan milenial ini. Kita katakan pada diri kita bisa. Ya, jadi kalau saya bilang ini pernikahan saya pertama dan terakhir, harus bisa. Itu sebuah janji, sebuah keyakinan, komitmen dan komitmen. Tapi keyakinan itu harus ada dulu. Jadi adik-adik juga pasti bisa Mbak. Selama tadi kita niatin tadi. Jadi keutuhan keluarga yang saya pegang ini karena memang saya melihat korban-korban tadi yang tidak lain adalah kakak saya sendiri, ibu saya sendiri. Sedangkan pendidikan juga begitu. Kita memang harus tekun. Karena saya juga pernah jadi anak waktu SD Mbak ya. Waduh, rapot saya merah terus. Saya ingat hampir nggak naik kelas. Yang nggak pernah, iya kelas 2 SMP saya hampir nggak naik kelas Mbak. Yang saya ingat selalu merah dari SD sampai kelas 2 SMP itu apa? Berhitung. Dulu di rapot itu tulisannya berhitung, bukan matematika. Nggak pernah biru, nggak ngerti-ngerti. Tapi kemudian begitu saya hampir nggak naik tadi, kelas 2 SMP, kuartal ke-3, jadi tinggal satu kuartal lagi, tinggal satu quarter lagi tuh. Ibu saya keluar dari ruangan kelas, saya lihat wajahnya, wah wajahnya udah asem gini kan. Pasti bad news ini kan. Begitu dekat saya, Andik, kamu kalau nggak bisa memperbaiki nilai merahmu, ada 5 waktu itu, kamu nggak naik. Kalau kamu nggak naik, yang malu bukan ibu, kamu. Cuma gitu aja Mbak, nggak marah. Saya langsung runtuh Mbak. Waduh, saya langsung kebayang ke sini. Wah kalau saya nggak naik, sama adik kelas yang mungkin ini malu banget saya rasanya gimana gitu. Akhirnya jadi abis itu malah jadi juara umum terus. Wow. Itu yang kemudian merubah saya. Saya nggak pernah mau main lagi. Dulu kan waktu kita kecil Mbak, kan mainnya di depan rumah aja. Kan dipanggil-panggil tuh, Andik, Andik. Jadi teman itu udah nggoda itu, manggil-manggil supaya kita keluar main. Saya nggak mau lagi. Karena saya nggak mau lagi, saya spend more time untuk study. Akhirnya bisa, malah juara kelas. Jadi, oh ternyata sebetulnya kita nggak bisa tuh bukan berarti kita bodoh. Hanya kita mungkin belum banyak, perlu lebih banyak waktu untuk melihat tadi, belajar, terus bisa. Makanya saya kawal semua nih. Mereka sampai Alex itu, sampai kemarin pun saya masih tahu Andrew ulangannya kapan. Iya betul. Papernya do-nya kapan. Iya betul. Do itu nyerahinnya kapan. Saya kawal terus Mbak. Punya catatannya. Oke. Selalu. Tapi Andrew gimana rasanya? Pressure apa enggak nih dikawal terus sama papanya? Sepertinya enggak sih Bu, ya enggak ada pressure sama sekali sebenarnya. Malah mereka lebih ke supportive. Oke. Thank you. Wow. Soalnya biasanya kan kalau sampai dikontrol kayak gitu, anak tuh jadi pressure. Wah, ini mama papa betul. saya tahu nih ulangannya kapan, Betul. nilainya gimana. Betul. Nggak ke pressure sih, Mas Andika hanya mengingatkan. Mengingatkan. Iya. Mengingatkan. Ini Angela sekarang nih, kan sudah
ini kan internship, Mbak. Internship ini untuk mendapatkan SIP tadi, surat izin praktek. Ini bukan lagi sekolah, tapi kan tetap aja ada penugasan-penugasan. Ini saya kawal terus. Jangan sampai lupa Angela, berapa minggu lagi, ayo mulai cicil, gitu-gitu. Itu perlu, Mbak. Jadi mengawal, mengingatkan anak-anak kapan due-nya, papernya. Iya. Tapi kan kalau ngeliat tahun-tahun kemarin ya pas masih dinas, kan Bapak sibuk, Bu. Gimana itu membagi waktunya antara family sama... Selama kita membuat itu prioritas, sama seperti olahraga, Mbak. Orang begitu sibuk, bagi saya olahraga adalah prioritas saya. Saya nggak boleh terganggu jadwal saya. Yang paling sulit, Mbak, pada saat saya jadi komandan Pas Pampres kan, itu 1 tahun 7 bulan, tidak ada 1 hari pun libur. Tidak ada 1 hari pun. Mau lebaran apa tahun baru nggak ada. Jadi saya pasti dinas, pasti bersama harus mengawal karena tanggung jawab saya. Itu pun saya sempat olahraga. Walaupun cuma 45 menit. Karena itu bagian dari kebutuhan saya. Nah gitu loh. Jadi Mbak tanya tadi, anak-anak gimana? Oh, saya nggak mau. Jadwal-jadwal yang kurang penting, jangan dulu. Ini lebih penting bagi saya. Prioritas ya Pak? Prioritas. Oke. Ini mau tanya nih sama Ibu. Ini kan tadi barusan aja lo diceritain sama Bapak, pas menjabat itu nggak ada libur. Bahkan mau tahun baru, mau lebaran juga tetap dinas. Bahkan bisa dibilang pas awal-awal menikah ya Bu ya, mungkin Bapak pas dinas tuh udah sibuk. Ini rasanya gimana Bu ditinggal-tinggal Bu? Udah biasa ya. Alhamdulillah sih sampai Mas Andika pensiun, kita belum pernah cuti. Ya, Wow, maksudnya gimana jadi? Nggak pernah cuti, ya nggak pernah libur. nggak pernah libur. Jadi tetap Bapak pun masuk terus. Iya, iyalah. Iya. Itu kalau nggak pengertian sekali sulit loh Bu. Betul, betul. Kan biasanya nih ya, apalagi kan perempuan nih, saya kan juga baru menikah. Ini kalau misalnya suami saya dinas saja, baru kerja, Betul. udah kangen loh Bu. Ibu gimana menahan sabarnya Bu? Betul. Sama, kalau kangennya sih sama. Tapi udah terbiasa sih ya. Iya, mungkin karena tadi Mbak saling memahami. Saling memahami bahwa ini kerja ini kebutuhan yang memang untuk keluarga juga. Jadi ya akhirnya ya gitu, mengerti. Oke, Bu, ini kan di media sosial di mana-mana, bahkan tadi saya melihat sendiri kemesraan Bapak dan Ibu nih bergandengan tangan, yang mana kata Pak Andika ya kan biasa suami istri gandengan gitu kan. Tapi Pak Andika ini sosok yang romantis nggak sih Bu? What do you think? Oh, do you think, Andrew? Just speak the truth. Enggak. Oh iya? Ya. Misalnya mungkin surprise apa candlelight dinner Enggak. atau mungkin dulu pas propose Bu, will you marry me gitu, ada nggak? Enggak, sama sekali enggak romantis. Oh iya? Makanya orang tanya ya biasa saja, Mbak. Saya biasa kok, Mbak. Enggak lah, enggak romantis. Apa adanya banget. Yang Mbak bilang tadi candlelight dinner terus boro-boro. Boro-boro candlelight dinner. Pergi berdua aja malam mingguan nggak pernah. Iya. Oh iya? Iya. Karena sibuk mungkin ya. Mungkin kita lebih seneng di rumah kali ya. Ngabisin waktu di rumah, Iya. deep talk begitu ya. Iya kali. Tapi memang begitu kita keluar ya tadi saya merasa I'm gonna protect you. Gitu loh. Iya, tanggung jawab saya. Sosok Ibu, Bu Hetty, seorang istri bagi Bapak, seperti apa Pak? Waduh, itu benar yang dibilang orang, Mbak. Itu kan old adage ya. Behind every successful man, there's always a strong woman. Kan galak woman. Iya, strong woman. Strong, tegas, galak ya Bu. Iya, iya. Iya. Jadi bagi saya Hetty ini memang seorang istri yang kuat. Sehingga saya bisa sukses. Bayangkan kalau breakdown dia. Begitu cepat breakdown. Begitu cepat nyerah. Waduh, mungkin kan kita nggak bisa mikir juga, Mbak. Maksudnya kita kerja itu kan butuh konsentrasi. Begitu istri breakdown atau hancur, waduh,
kita pasti terbagi. Dan kalau terbagi, kerjanya pasti nggak keurus 100%. Iya. Oke. Nah, sekarang kan waktu lebih banyak bersama keluarga ya Bu ya, karena Bapak sudah pensiun. Dan tadi Bapak katanya nih, aduh udah ada yang ngajak masuk politik. Kira-kira Ibu mengizinkan nggak? Kalau saya terserah Mas Andika aja. Jadi tetap support ya. Iya. Apa sih Bu pengalaman paling berkesan selama mendampingi Bapak? Termasuk terakhir kemarin pas jadi Panglima TNI. Apa ya, Det, ya? Semua setiap hari berkesan sih sama Dedi. Semua berkesan. Ya. Jadi mungkin kuncinya gini, Mbak. Kebanyakan kita take for granted. Kita biasanya nggak sadar bahwa kita nih beruntung setelah kita kehilangan yang tadi kita punya. Misalnya, apa kecil-kecil aja lah. Mbak misalnya sisir. Biasanya nggak terlalu, ini nggak penting atau enggak, saya nggak tahu. Tapi begitu kehilangan sisir, waduh, ternyata memang penting ya sisir, gitu loh Mbak. Saya kan sering nasihatin ke Hetty anak-anak. Tadi Mbak cerita saya, betapa broken home family itu, waduh, begitu banyak korban. Jadi kita bersama gini Mbak, saya sering kasih tahu ke mereka, jarang loh, bukan jarang sih. Mami, Daddy bisa terus nungguin kamu berdua sampai kamu usia segini, sampai Alex sudah punya 2 anak, itu nggak gampang. Nggak gampang, Mbak. Jadi makanya mungkin mereka tadi. Oke. Andrew, sosok Daddy menurut kamu seperti apa sih? Yang mana kan pasti tahu ya dulu, wah militer gitu kan. Seperti apa menurutmu? Artinya apa? Oh, translate-nya di bawah ini. Translate-nya di bawah ini. Artinya apa ya? What do you think about your dad? Iya. Ya, apa? Saya sebagai anaknya mungkin saya rasa bangga sekali kan. Saya bisa lihat apa bapak saya dari humble beginnings, right? Kalau di dalam bahasa Inggris, he shouldn't be here where he is right now. Jadi dari humble beginnings bisa jadi maksudnya orang yang paling top yang di bidang dia itu, you know. Ya, Yeah. militer ya, Yeah. ya. What can you say kan? Jadi emang harus admire aja from a distance, you know. Oke, nah Admire from a distance. Ya. From a short distance. Satu orang doang. ya Pak, jadi anak-anaknya semua nggak ada ngikutin jejak Bapak ya? Nggak ada Mbak. Tapi ada nggak sih Bu kepengenan gitu ya, kerinduan sebenarnya ada dong. Dari 3 anak ini 1 aja ngikutin militer. Ada dong. Pengen ya? Harusnya yang dicalonkan siapa? Andrew. Gimana itu? To join? Saya nggak ada pengennya sih. Saya jujur aja. Kenapa? Why? Hah? Why? Ya karena apa ya? Mungkin kita di raise sama values yang kita harus self-made kan. Okay. Be your own man. Make your own path. Jadi menurut saya itu adalah salah satu values sebagai jadi perkasa kan. Perkasa. Perkasa. We're the perkasas. Yeah, make it a value, okay. We create our own path, right? We are the perkasa. Perkasas. We create our own path. Tapi Daddy sama Mami galak nggak sih? Sebenarnya enggak sih kan. Iya, kan kalau orang lihat pasti waduh kan apa orang militer gagah pasti galak kan serem, tapi sebenarnya mereka baik sekali santai. Jadi memang benar-benar support ya. Anak-anak Iya. memilih jalannya sendiri pun didukung begitu Pak. Enggak Mbak. Nah, justru itu. Gimana, Pak? Gimana ini? Saya kembali seperti yang saya bilang tadi Mbak. Dukung tapi terarah. Oh, Iya. oke. Tetap Harus, diarahkan ya? Harus. Oh. Arahnya bukan satu titik. Bukan satu pilihan. Tapi pilihan yang lebih sedikit. Mengerucut lah ya. Iya. Oke. Jadi pas mengambil college ini, milih sendiri Andrew atau diarahkan? Saya
kebetulan milih sendiri. Kalau Oke. sini. Iya, Iya. Kalau Alex dan Angela sama. Sama. Sama milih sendiri. Semua milih sendiri. semua milih sendiri. Iya. Karena dari mereka sejak SMP udah set, Mbak. Tapi Iya. kebetulan pilihannya bagus-bagus ya Pak ya. Karena kita menciutkan, Mbak. Iya. Nah, itu satu lagi, Mbak. Kita jangan sampai telat. Karena apa? Itu terjadi kan di kita. Jadi kita dulu waktu sekolah ngalamin. Banyak teman-teman nih, kalau saya kelas 3 SMA udah tahu saya harus masuk Akabri. Sebelumnya bahkan saya sudah tahu saya ingin masuk ITB arsitek. Tapi banyak kan teman-teman yang begitu lulus, wah saya mau daftar apa ya? Mau daftar apa aja belum iya, iya. tahu. Waduh. Masuk quarter life crisis gitu biasanya juga Iya. kan ketika Mereka ini sejak SMP sudah, Mbak. Sudah set. sudah menentukan. Oh, Iya. sudah kita ciutkan tadi sejak kelas 1 Sejak SMP. SMP. Karena waktu kecil juga kita kalau jalan-jalan, kita jalan-jalannya ke kampus-kampus. Oh ya? Ya. Dari situ udah terbuka pikirannya ya, udah dibuka dari sejak dini nih Iya, anak-anak betul. diarahkan. Kecil main ke taman kampus gitu. Oke. Jadi bukan apa ya, semaunya. Semaunya, tapi dalam pilihan yang sudah dibatasi. Yang nggak mungkin salah tadi. Oke. So, Andrew, kamu kan udah lulus sekarang ya? Oke, master, right? Iya, master. Mau back to America or stay in Indonesia? Jadi saya rencananya cari kerja di Amerika dulu mungkin. Oh, Iya. ya jauh dong nanti sama mami sama daddy. Iya. It's emang. okay. It's okay lah. Nggak It's apa-apa. okay. It's Itu okay. ada maksudnya, Mbak. Hmm. Karena apa? Karena saya ingin dia punya fondasi. Kerja di sana, ya bukan hanya di sana, tapi di negara maju. Dan makanya saya selalu berbicara negara maju. Karena apa? Kita harus punya target dong. Ya, kita berjalan kan harus punya sasaran, Mbak. Tujuan kita kemana? Kita jangan sampai kalah nih. Tujuan kita arahnya ke sana. Di negara maju itu work ethic-nya udah jauh lebih keras, Mbak. Jauh lebih keras. Misalnya kita isoma, itu kan mungkin aturannya loose lah ya. Berapa lamanya itu mungkin loose. Nah, kalau di sana 30 menit lunch break, 30 menit bener. Oh iya, Mbak. Disiplin waktu ya, Pak Oh, ya. aduh, sangat keras, Mbak. Nah, itu yang saya ingin mereka punya basic foundation dulu di sana. Oke. Nanti setelah itu kerja dimanapun, termasuk di Indonesia kan pasti lebih udah punya pegangan. Oke, ini out of the box ya Pak ya, nanyanya ya Bu ya. Kalau tadi mungkin masalah pendidikan ya, apa yang mereka mau kita arahkan, didampingi. Kalau untuk pasangan nih, mungkin kan yang Angela mungkin atau buat Andrew, apakah juga mereka boleh menentukan pilihan masing-masing istilahnya nih, like apapun profesinya atau apa, boleh nggak Pak? Bu? Mirip sebenarnya. Mirip tadi. Oke. Ya kalau ke Angela kan, ke Angela ya Mbak ya. Ya harus punya, kalau pasangan suami yang punya kerjaan. Kan itu harus tuh Iya, Mbak. iya. Begitulah. Karena kamu harus bisa hidup independen. Walaupun Angela juga bekerja. Nah termasuk Andrew, apalagi Andrew. Dia kan kepala keluarga. Berarti first thing first, harus kamu tunjukkan. Kamu harus punya pekerjaan. Nggak bisa nggak punya. Dan nggak bisa hanya begitu-begitu aja. Harus tunjukkan. Oke. Tapi anak-anak itu termasuk yang terbuka nggak sih? Kayak sering curhat gitu nggak sih Bu? Sama Ibu? Mungkin ya ada lah gebetan-gebetan ya Andrew ya. Kamu sering curhat nggak sama Mami? Like your girlfriend maybe? No. No. It's a secret. No about that. Not about that. Jadi masih di keep ya? Atau mungkin memang terbuka berteman? bergaulnya Terbuka. gitu? Saya tahu dia punya pacar atau enggak gitu. Dan itu kan nggak mudah ya, bagaimana caranya biar anak-anak itu memang tetap terbuka sama ibu, Betul. sama bapak. Dari dulu Mas Andika ngajarin, mengajak saya dan anak-anak untuk terbuka. Bahkan handphone kita berdua, kita semua tahu nomornya, passwordnya, Oh, iya. dan anak-anak juga tahu. Jadi Nggak ada kita rahasia. dari kecil nggak ada rahasia di antara kita semua. Nggak ada privacy. No. Nah,
antara kita. Sampai sekarang padahal ya udah dewasa juga. Sekarang saya udah nggak pernah buka-buka handphone mereka sih. Trust ya udah Ya, ya. sekarang saya udah nggak pernah. Karena kan sudah dewasa. Kalau dulu kan mungkin pas masa pertumbuhan. Ya, tapi mereka masih bebas buka handphone mami and daddy. Ya. Karena nomornya nggak pernah berubah kan, passwordnya. Nah, ini kemarin Bapak pas acara silaturahmi Lebaran bareng Pak Guntur Soekarno Putra di awal Mei ya Pak ya, benar ya itu ya. Ini kan sempat nyanyi, gitu ya. Bapak ini emang hobinya nyanyi, Bu? Waduh, nggak pernah Mbak. Kalau nggak Pak Guntur yang maksa, wah nggak mungkin saya nyanyi Mbak. Itu pertama kali Mas Andika menyanyi. Selama saya 30 tahun mendampingi. Iya Mbak. Iya, betul. Kita nggak bisa nyanyi. Di rumah pun nggak pernah. Terus hobinya apa Pak? Olahraga. Olahraga ya? Olahraga lah, ya. Kebutuhan ya, bukan hobi. Oke. Olahraga selain nge-gym, apa? Misalnya sepak bola, tenis yang Bapak suka? Enggak, sama sekali enggak Pak. Sepak bola tuh saya malah, waduh, karena trauma. Sebetulnya di Indonesia nggak suka sepak bola tuh kan, wah itu Nggak keren ya? iyalah apa di luar normal lah. Normanya orang senang sepak bola. Karena kita punya trauma Mbak. Jadi saya gegar otak 2 kali. Kelas 3 SD sama kelas 5. Jatuh? Jatuh gara-gara bola itu. Main bola di jalan depan rumah kita. Kan kalau kita dulu kan main bola di jalan aja. Depan rumah gitu. Golnya pakai batu bata gitu, 2 atau pakai batu 2 kiri kanan. Jatuh Mbak. Itu jatuhnya memang pas di jalan atau ke senter bola Pak? Enggak. Bola ke sini, kita loncat, pas mendarat di bola. Oke. Jadi Aduh, ngeblak begitu Mbak. Gua otak pingsan. bener-bener mendaratnya di atas bola, Di bola atas kan bola. bulat ya Pak ya, Iya. otomatis kegelincir dong. Langsung begini. Saya ingat saya tidur aja di rumah seminggu. Nggak boleh bangun karena gegar otak ringan. Dan itu 2 kali terjadi. 2 kali. Wow. Setelah itu nggak pernah lagi saya. Nggak mau main bola lagi. Dan Trauma. nggak suka. Iya. Andrew suka olahraga? Suka sih, suka. Tapi sama kayak Bapak, saya nggak pernah main sepak bola, nggak pernah nonton sepak bola. Ya, Terus olahraganya apa? saya suka ini basket. Oh, oke. Pantesan ya. Tinggi gitu kan masuknya Pak ya. Tadi kemarin pertandingan bola juga Nonton. tapi. Nonton saya. Tapi saya nggak ngerti sama sekali. Yang penting taunya bola masuk gawang ya, gol gitu ya. Nah, terus nonton apa siapa? With friends. Sama teman-teman. Oh, teman-teman. Having fun. Teman-teman Their namanya ideas. siapa? Hah? Their ideas ya, not your ideas. Oke. Melihat keluarga Bapak ini sangat harmonis ya, lucu gitu kan. Amin. Apalagi keromantisan bersama ibu ya. Itu di Instagram Bapak dari hati ke hati itu apa, Bu? Oh, itu saya. Itu baksos. Jadi saya tuh sejak muda, jauh sebelum mengenal Mas Andika. Oke. Sejak saya kecil itu, saya punya kebiasaan setiap hari Jumat itu bagi nasi kotak. Itu ya sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya dan diteruskan sama anak-anak ya tiap Jumat. Amin, amin. Berkah terus ya. Kirain itu adalah suatu program bagaimana menyatakan kasih sayang Bapak dan Ibu gitu kan. Dari hati ke hati gitu. Jadi penasaran ini kalau boleh tahu dulu pas PDKT-nya gimana nih, Bu? Waduh. Panjang gitu. Iya. Waduh, panjang tuh Mbak. Ya, Gimana singkat tuh, aja, Dek? singkat Ceritanya, aja. Bang. Kalau Ceritanya. panjang bisa 2 hari 2 malam, dipersingkat aja. Singkat ya. Jadi waktu itu saya sedang sekolah, papa saya telepon, saya disuruh pulang ke Sekolah di Indonesia, mana? di Amerika. Oh, di luar. Papa saya telepon, kamu harus pulang ke Indonesia kalau kamu mau berbakti sama papa. Saya bilang, saya berbakti sama papa, tapi nanti tunggu saya selesai sekolah dulu gitu. Papa saya bilang, ini saatnya kalau kamu mau berbakti sama papa pulang, kamu mau papa nikahkan sama tentara, Kopassus, dan 81, orangnya pinter sekali, juara 1 terus gitu. Wah, saya pikir tentara gitu, tentara Kopassus pasti modelnya kayak papa saya. Apalagi dan 81 juara 1 terus gitu kata papa saya. Saya udah nggak bisa bayangin kayak apa gitu. Jadi saya bilang sama papa saya, oke,
saya pulang, tapi kalau misalnya saya nggak cocok sama orang itu, papa paksa saya menikah, saya boleh bercerai. Saya nggak mau, kan kalau di Indonesia tabu bercerai begitu. Kata papa saya, kamu menikah aja belum udah ngomongin bercerai. Nah, tapi papa mau saya rekam. Kalau saya nggak cocok, saya boleh pulang lagi ke Amerika gitu. Ya udah saya pulang. Terus ternyata orangnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih papa. Matanya papa tidak pernah salah untuk Hetty gitu. Jadi alhamdulillah saya ketemu Mas Andika itu dikenalkan oleh papa. Saya kaget. Mas Andika baru pulang dari Perancis waktu itu ya, jadi rambutnya masih panjang. Karena sekolah Intel kan, rambutnya panjang. Dia datang ke rumah saya itu, pas salaman dia bilang, Hetty masih inget sama saya nggak? Saya pura-pura nggak inget. Siapa ya? Saya kaget karena 5 tahun sebelumnya, saya si Hetty yang kecil ini pernah naksir tentara yang namanya Om Andika. Tapi tidak satu orang pun tahu, termasuk mama saya tidak tahu. Hanya saya sendiri, tapi saya kan malu karena menurut saya kan semua tentara itu om-om. Oke. Malu dong kalau sampai tahu naksir om itu gitu. Kita beda 7 tahun, Pak. Oh, beda 7 tahun. Ini ada 7 tahun. Nah, begitu dikenalin gitu jadi oh saya kaget, tapi saya gengsi dong mau bilang inget gitu. Jadi Ternyata dulu yang saya taksir gitu ya Bu ya. sama ternyata dia juga. Jadi di Kopassus itu dulu suka ada acara Malam Muda-Mudi. Malam Muda-Mudi itu tentara-tentara yang bujangan-bujangan itu dengan gadis-gadis yang ada di kompleks Kopassus itu, anak-anak tentara juga itu, kita ada Malam Muda-Mudi untuk berkenalan gitu. Kayak bersosialisasi gitu. Iya. di situ ya. Sosialisasi. Malam itu saya dan Mas Andika rupanya sudah saling taksir-taksiran lah begitu. Tapi dia diam, saya juga diam. Begitu papa saya kenalin itu, oh saya kaget. Maha baik Tuhan ya. Kita hanya dalam hati aja, karena kan Sama-sama dalam hati nggak padahal. mungkin lah, gitu loh, nggak mungkin lah. Mungkin waktu itu Kita Mas Andi. siapa sih? Anak Gitu. jenderal gitu. Oh enggak, papa saya dulu bukan. Oh, belum ya? Belum, Waktu belum. itu belum, Belum. masih kolonel, tapi kan kita di bawah dan kita siapa sih? Nggak mungkin. Oke. Sebenarnya kalau dengar cerita masa lalu flashback ini selalu sumringah ya Bapak sama Ibu ya tadi ya. Ini saya perhatiin loh bagaimana dulu, dan saya juga berimajinasi gitu ya, ngebayanginnya pas ada malam keakraban tadi gitu ya, ketemu terus akhirnya cuma bisa memandangmu seperti itu ya. Dari jauh. Dari jauh ya. Bener dari jauh aja. Oh itu. Saya mau cerita satu Mas Andika, tadi kan pertanyaannya Mbak kan, Mas Andika tuh orangnya romantis atau enggak gitu. Iya. Salah satu waktu kita ngedate gitu ya, kita di mobil itu saya kan flu ya, saya bersin-bersin, terus saya tanya, oh, punya tisu nggak di dalam mobil gitu. Nggak ada tisu, tapi dia keluarin sapu tangannya, oh saya punya sapu tangan gitu. Terus saya kan pakai buang ingus gitu kan, terus saya kembaliin, Om Andika ini, oh nggak usah. Benar manggilnya Om. Iya, waktu awal. Terus nggak usah, simpen aja sama Hetty gitu. Saya simpen, lalu kami menikah lah ya. Singkat cerita kami menikah, pas ulang tahun pertama pernikahan dengan bangganya saya bilang ini. Masih inget nggak sapu tangan? Ini masih saya simpen gitu. Nah, kamu baik banget. Terus kata Mas Andika, ya iyalah, masa saya ambil lagi, udah ada ingus kamu kok. Sebenarnya iya juga ya. Iya, itulah dia. Jadi dia Mau tuh dibalikin romantis. dimasukin kantong loh, udah basah kan gitu ya Pak ya. Tapi ternyata itu momen yang luar biasa ya, dan masih disimpan, dan ternyata Sekarang udah enggak lah, udah oh dibuang. iya. Harusnya itu dibingkai dong Bu ya, menjadi kenang-kenangan gitu kan. Ketika menjadi kisah pertama gitu kan, waktu akhirnya jadi cinta Alhamdulillah. penerbangan terakhir. Luar biasa. Alhamdulillah, bukan cinta pertama. Oh, Cinta bukan. terakhir. Cinta terakhir. Nanti saya ngorek lagi nih, siapa nih pertamanya lo? Enggak, Kalau saya enggak. jelas gak ada, saya masih kecil. Oh. Ini nih. Waduh. Oke, Andrew nggak bingung kan? Enggak. Enggak ya, oke. Kamu melihat your mom and your daddy ini, mereka akrab seperti ini, romantis seperti ini, what do you think about that? Ya, nggak ada opini sih. Ya udah kayak apa namanya? Just just let it happen. You're happy. Ya, just let it happen. Oh, oke. Biarin aja. I don't have an Translate-nya di opinion. bawah sini.
Jadi kalau Angela waktu itu pernah suatu hari bilang sama kita, Dad, Mom, ada temanku main kemarin yang ke rumah itu. Terus dia bilang, Angela, itu sehari-hari mami sama daddy kamu begitu? Iya, gitu. Mami daddy kamu apa mesra atau apa gitu ya? Terus Enak ya? enak ya gitu. Ngomong sama kamu enak ya, terus mesra banget. Terus Angela bilang, hah? Kayaknya biasa aja. Biasa. Gitu. Jadi mungkin Kita. karena mereka ngelihat kita biasa aja, mereka baru tahu mungkin dari temennya. Setelah temennya datang ke rumah, terus ngelihat baru. Iya sih biasanya. Makanya yang dulu bilang tadi kan, Biasa aja, let it happen. ya biasa. Biasa aja. Karena mungkin belum lihat di keluarga lain. Iya, ya. iya, oke. Tapi kalau memang orang melihat gitu ya, apalagi di media sosial, bagaimana waktu momen yang Bapak ngenit tangan Ibu, ada di suatu kayak acara gitu Pak ya? Acara di upacara, setelah upacara atau apa, itu viral tuh Pak videonya. Bagaimana romantisnya Bapak menggandeng tangan Ibu, itu kan. Itu kan benar-benar wow. Nggak semua laki-laki loh, ibaratnya kayak manly atau gentle begitu menggandeng pasangannya. Even misalnya jalan-jalan ke mall atau kemana gitu kan ada gitu. Apalagi kan sosok yang gagah dan cantik. Udah, jombloan-jombloati minggir gitu kali ya dulu ya. Oke. Luar biasa sih, ngobrolnya seru banget. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih, Mbak. Kita bisa kenal lebih dekat. Pak Andika, Ibu Hetty dan juga Andrew gitu ya. Kali next time kalau boleh, nanti saya mampir ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya? Boleh, Mbak. Luar Silakan, biasa. silakan. Boleh kasih satu pesan, kalau tadi Bapak sempat memang memikirkan generasi milenial, generasi Iya. muda ini. Yang penting kita yakin kita pasti bisa. Kalau Betul. pesan Ibu untuk anak muda sekarang, Untuk anak-anak muda sekarang, sama seperti Mas Andika, harus yakin bisa, disiplin, dan pada saatnya kalian nanti bekerja, bekerjalah dengan hati dan hati-hati. wah, dengan hati dan hati-hati. Just be careful about anything ya pasti. Iya, Oke, betul, siap. betul, Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Iya, Andika. sama-sama. Ibu, Makasih, kita Mbak. pamit. Makasih. Thank you. Sahabat liputan6.com, itu dia tadi bincang liputan 6 bersama dengan Bapak Andika Perkasa dan juga keluarga. Kalau kita lihat luar biasa ya, begitu harmonis keluarga beliau. Dan selalu ingat untuk sahabat liputan6.com, khususnya generasi milenial dan Gen Z, kita harus yakin kalau kita bisa dan fokus sama apa yang menjadi mimpi kita. Kalau begitu, saya Sheila Oktarina pamit, sampai jumpa.